Kerajaan Kediri adalah kerajaan yang seringkali juga disebut dengan Kerajaan Pajalu ataupun juga Kerajaan Daha. Kerajaan ini merupakan kerajaan hidup Buddha yang pusat pemerintahannya terletak di Kediri, Jawa Timur. Kerajaan ini berdiri sejak 1045 Masehi sampai dengan 1222 Masehi. Latar belakang kerajaan Kediri ini dimulai pada saat Raja Airlangga menjadi raja di kerajaan Kahuripan pada abad ke-11. Pada saat itu Raja Airlangga menguasai seluruh wilayah Kahuripan yang saat ini menjadi wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian, sebuah prasasti bernama Pamuatan menyebutkan bahwa Raja Airlangga memindahkan pusat pemerintahan ke Kediri ataupun yang juga bisa disebut dengan Daha. Saat itu, Samarawijaya yang merupakan putra dari Dharma Wangsa sekaligus sepupu juga dari Mapanji Garasakan menuntut haknya atas tahta kerajaan. Untuk menghindari konflik antar sepupu, Raja Airlangga membagikan kerajaan Kahuripan menjadi dua. Pembagian ini terjadi pada tahun 1045. Nah, setelah itu barulah muncul kerajaan Jenggala dan kerajaan Panjalu, tapi ternyata keduanya kerajaan ini tetap berselisih sampai beberapa dekade lamanya hingga akhirnya kerajaan Jenggala mengalami kekalahan. Akhirnya kerajaan Panjalu yang bertahan lebih dikenal sebagai kerajaan Kediri. Selama masa berdirinya kerajaan ini mengalami pergantian tahta. Berikut adalah raja-raja yang pernah menjadi pemimpin. Yang pertama ada Sri Samarwijaya, yang kedua ada Sri Jayawarsa, yang ketiga ada Sri Bameswara, yang keempat ada Sri Jayabaya, yang kelima ada Sri Saweswara, yang keenam ada Sri Areswara, yang ketujuh ada Sri Gandra, yang kedelapan ada Sri Kameswara, yang kesembilan ada Sri Kertajaya. Nah, sekarang kita bahas tentang aspek kehidupan masyarakat kerajaan Kediri yuk. Yang pertama, ada kehidupan masyarakat kerajaan Kediri dalam bidang ekonomi. Secara ekonomi, kerajaan Kediri merupakan penghasil beras. Selain itu, komoditas barang perdagangan dari kerajaan Kediri diantaranya perak, emas, daging, kayu cendana, minang, dan gerabah. Dalam hal perdagangan, pada masa itu kerajaan Kediri sudah menggunakan uang yang terbuat dari emas sebagai alat tukarnya loh. Keren ya? Yang kedua, ada kehidupan masyarakat kerajaan Kediri dalam bidang politik. Masa kejayaan kerajaan Kediri terjadi pada kepemimpinan Jayabaya. Jayabaya dikenal dengan kepemimpinan politik dan ramalan-ramalannya yang dibukukan dalam Jongko Joyoboyo. Di samping itu, Jayabaya memiliki sikap yang masyarakat dan visi-misi yang jauh ke depan sehingga membuat dikenang oleh masyarakat. Nah, berikutnya adalah kehidupan masyarakat Kediri di bidang sosial. Untuk bidang sosial sendiri, masyarakat Kediri itu memiliki corak yang sangat beragam. Nah, meskipun kerajaan Kediri itu merupakan kerajaan yang beragama Hindu, tapi kerajaan Kediri itu tidak menganut sistem kasta. Hal ini dijelaskan dalam Kitab Ludaka. Kitab ini menjelaskan bahwa tinggi rendahnya martabat seseorang tidak dipengaruhi oleh keturunannya, melainkan oleh tingkah lakunya. Yang terakhir adalah kehidupan masyarakat Kediri secara agama. Corak dari kerajaan Kediri dapat disimpulkan dan dikenali dari berbagai peninggalan-peninggalannya yang tersebar di seluruh wilayah Kediri. Contohnya adalah Candi Gurah dan juga Candi Tondowongso. Dari kedua candi ini dapat disimpulkan dan diketahui bahwa kerajaan Kediri itu menganut agama Hindu Siwa. Oke, sekarang ayo kita bahas tentang peninggalan-peninggalan dari kerajaan Kediri. 1. Prasasti Sirah Keting Sri tahun 1204 Masehi menceritakan Sri Jayawarsa Dijaya Satrapa 2. Candi Panataan awal abad ke-12 dibangun untuk memuja Yang Acalapati atau Raja Gunung. Yang ketiga, Prasasti Ngatang tahun 1194 Masehi memberikan kemerdekaan dari pajak tanah di Ngatang. Keempat, Prasasti Kamulang tahun 1194 Masehi, kisah sejarah Tulunggagung, Trenggalek, dan serangan dari wilayah timur. 5. Kitab Samaradahana ditulis pada masa Raja Kameswari termasuk cerita panjang. Keenam, Candi Tondowongso abad ke-11 ditemukan di situs Tondowongso dengan benda peninggalan seperti Durga dan Asya Agus. Ya, peninggalan-peninggalan ini juga menjadi sumber sejarah dari kerajaan Kediri.
Runtuhnya kerajaan Kediri terjadi pada masa kekuasaan Raja Kertajaya. Seperti dikisahkan dalam kitab Keraton dan Negara Kertagama, pada tahun 1222 Kertajaya dianggap telah melanggar agama dan memaksa Brahmana menyembahnya sebagai dewa. Srima Raja Kertajaya merupakan raja yang memimpin sejak 1194 sampai 1422. Ia adalah sosok raja yang terkenal sangat kejam dan jahat. Ia juga mengklaim bahwa dirinya adalah jelmaan dari seorang dewa. Di masa kekuasaannya, ia memaksa kaum Brahmana untuk menyembahnya dan berkata bahwa hanya dewa Siwa yang bisa mengalahkannya. Kekejaman dari Raja Kertajaya terlihat dengan jelas ketika ia tanpa ragu menyiksa kaum Brahmana yang memilih untuk menolak perintah untuk menyembahnya. Kaum Brahmana lalu meminta perlindungan Ken Arok. Ken Arok yang bercita-cita memerdekakan Tumapel dari kekuasaan Kediri mencetuskan perang antara kerajaan Kediri dan Tumapel di dekat desa Ganter. Keberhasilan Ken Arok mengalahkan Kertajaya menandai runtuhnya kerajaan Kediri yang kemudian menjadi kekuasaan Tumapel atau kerajaan Singgasari.